Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker pada saat kami live siaran. Kami sadar betul bahwa pandemi ini tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Saya, Vincent Alexander, akan mengabarkan informasi kaleidoskop seputar UNESA di tahun 2020. Khusus untuk Anda dalam Jendela UNESA Kaleidoskop. Dan inilah informasi selengkapnya. Upaya Universitas Negeri Surabaya dalam menjadi kampus yang inovatif dalam bidang pendidikan dan teknologi terus digaungkan. Salah satunya dengan diluncurkannya Radio UNESA dan KCTV by UNESA. Kedua media kebanggaan UNESA ini diharapkan mampu menjadi platform yang informatif baik bagi sivitas UNESA maupun masyarakat secara luas. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi menjadi tantangan banyak institusi pendidikan tinggi dalam menghadirkan berbagai inovasi. Inovasi tersebut seperti diantaranya dalam bidang sains maupun teknologi. UNESA pun saat ini terus berupaya menghadirkannya dalam berbagai sentuhan, termasuk diantaranya peluncuran KCTV dan Radio UNESA. Peluncuran KCTV by UNESA dan Radio UNESA menjadi tonggak penting bagi UNESA untuk menghadirkan keahlian praktis di tengah tantangan pandemi yang ada di tengah masyarakat. Peluncuran KCTV by UNESA dan Radio UNESA menjadi tonggak penting bagi UNESA untuk menghadirkan keahlian praktis di tengah tantangan pandemi yang ada di tengah masyarakat. Melalui peluncuran ini, kedua media kebanggaan UNESA, KCTV dan Radio UNESA diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya untuk menghadirkan informasi seputar UNESA, namun ikut berkontribusi dalam berbagai isu strategis sebagai referensi rujukan yang menghadirkan pemikiran kritis dan solutif untuk Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. TV, radio adalah merupakan dua ranah yang ada di dalamnya. Satu adalah melayani semua sivitas kita, melayani semua masyarakat yang ada di Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia. Dan yang kedua adalah tugasnya adalah menginformasikan pada masyarakat di Indonesia bahwa UNESA mempunyai SDM unggul, UNESA mempunyai aktivitas kerjasama level nasional, internasional, penelitian unggul yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan pada beberapa. Kemudian apa saja yang dimiliki, baik itu sarana prasarana maupun secara akademis pada kompetensi yang dimiliki oleh UNESA. Cak Hasan juga menyampaikan ke depan, KCTV dan Radio UNESA diharap mampu memberikan sumbangsi konstruktif untuk berbagai tantangan pendidikan dan bangsa secara umum. UNESA dengan jargon satu langkah di depan diharapkan mampu menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang tidak hanya berorientasi dalam pengembangan karakter hingga pendidikan tinggi penghasil guru. Namun, ke depan UNESA diharap mampu menjadi universitas yang juga mampu berkolaborasi dalam hal skill praktis, utamanya dalam bidang humas dan penyiaran. Tim Liputan KCTV. Melanjutkan kiprahnya sebagai institusi pendidikan, Universitas Negeri Surabaya berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal peningkatan kapasitas guru-guru di Kabupaten Magetan. Hal ini ditindaklanjuti dengan kunjungan Pemkab Magetan ke UNESA. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Magetan dan UNESA ke depannya, Suprawoto, Bupati Magetan, melakukan kunjungan kerjanya di Universitas Negeri Surabaya pada 15 September 2020 lalu.
Kunjungan kerja ini membuahkan hasil yang telah disepakati kedua belah pihak, diantaranya seperti literasi pendidikan dalam bentuk peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetisi guru yang berupa pelatihan ongoing serta monitoring sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Selain itu, Suprawoto mengajak kepada guru-guru di Magetan yang ingin melanjutkan pendidikannya agar memilih Universitas Negeri Surabaya sebagai kampus tujuan utama. Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Edi Mintarto mengatakan, UNESA akan membuka kelas kerjasama untuk mewujudkan instruksi dari Bupati Magetan terkait guru-guru di Magetan yang akan melanjutkan studinya ke Universitas Negeri Surabaya. Oleh sebab itu saya yakin Center Excellence-nya UNESA itu salah satu diantaranya adalah kependidikan. Ya. Nah, oleh sebab itulah tidak salah kalau kemudian saya harus datang ke sini untuk apa? Untuk peningkatan SDM guru-guru kami. Kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif serta kompetitif di Kabupaten Magetan serta Universitas Negeri Surabaya sendiri sebagai institusi penyelenggara pendidikan yang mampu mencetak generasi muda unggul serta tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Sebagai kampus yang unggul di bidang olahraga, Universitas Negeri Surabaya mencatatkan sejarah dengan menggelar musyawarah pickleball pertama di Indonesia. Melalui musyawarah yang digelar secara daring ini, terpilih Profesor Dr. Nur Hasan MKes, Rektor UNESA sebagai Ketua Umum Persatuan Pickleball Indonesia. UNESA mencatatkan sejarah di dunia perolahragaan Indonesia dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional PB Pickleball pertama di Indonesia. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Ketua Sidang Dr. Budi Valianto MPD yang juga merupakan pengurus Pickleball Provinsi Sumatera Utara ini menghasilkan calon Ketua Umum Tunggal yakni Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Rektor UNESA yang juga akrab disapa Cak Hasan ini berhasil menjadi Ketua Umum pertama Persatuan Pickleball Indonesia atau PPI dengan memperoleh suara kemenangan mutlak dari seluruh perwakilan Pemprov Pickleball di Indonesia yang hadir dalam musyawarah nasional ini. Dalam pidatonya yang diwakili oleh Dr. Agus Haryanto MKes sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Ketua Pickleball Provinsi Jawa Timur, Cak Hasan berharap ke depannya PPI mampu menjadi anggota resmi dari KONI dan KOI. Pickleball baru berkembang di Asia tahun 2018 dan di Indonesia adalah negara yang kelima yang mengenal pickleball sehingga Indonesia berpeluang untuk menjuarai kejuaraan internasional level Asia ataupun dunia. Saya berharap dalam beberapa tahun ke depan kita mampu mewujudkan mimpi kita, diantaranya adalah Persatuan Pickleball Indonesia atau PPI menjadi anggota resmi KONI dan KOI. Musyawarah yang digelar secara daring melalui Zoom ini dihadiri oleh para pengurus provinsi pickleball seluruh Indonesia sekaligus dilakukan deklarasi yang dipimpin langsung oleh Susilo MPD DED sebagai orang yang pertama kali membawa pickleball ke Indonesia. Susilo MPD DED cukup yakin bahwa nantinya Profesor Dr. Nur Hasan MKes akan mampu membawa PPI berkiprah di dalam negeri maupun luar negeri. Cak Hasan atau Profesor Dr. Nur Hasan MS ini adalah orang yang sangat komitmennya sangat luar biasa terhadap olahraga. Makanya harapan saya dengan ketua yang baru ini, saya pikir lebih banyak, lebih besar dari apa yang akan beliau lakukan. Yang jelas kita akan berjuang membuat Persatuan Pickleball Indonesia ini bisa berkiprah di dunia internasional, menciptakan atlet-atlet yang potensial, yang berprestasi, baik nasional, internasional maupun di tingkat dunia, sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara. Sebagai kampus yang menggelar Munas Pickleball pertama di Indonesia sekaligus menjadikannya sebagai rangkaian Disnatalis UNESA ke-56, UNESA juga berharap nantinya atlet-atlet pickleball nasional maupun internasional lahir dari mahasiswa-mahasiswa UNESA. Saya harap dengan adanya olahraga baru ini dari UNESA khususnya terlahir atlet-atlet di mana UNESA sendiri memiliki fakultas ilmu olahraga. Saya harapkan dengan pickleball ini memiliki kesempatan yang
luas bagi mahasiswa untuk meluangkan atau mengkiprahkan seluruh tenaganya untuk masa depannya terjun di bidang olahraga khususnya di pickleball Indonesia. Digelarnya Munas Pickleball dan terpilihnya Rektor UNESA sebagai Ketua Umum PPI menjadi bentuk komitmen UNESA sebagai kampus yang serius dalam mengembangkan dunia olahraga di Indonesia. Dari Surabaya, tim KC TV melaporkan. Para rektor dari berbagai belahan dunia berkumpul secara daring, membahas penyelesaian proses pembelajaran di masa pandemi. Dalam acara tersebut, Universitas Negeri Surabaya sebagai penyelenggara juga melakukan MOU serta memberikan penghargaan kepada partisipan. Sebagai salah satu rangkaian Disnatalisnya yang ke-56, Universitas Negeri Surabaya menggelar sebuah event internasional bertajuk UNESA International Forum of University Rectors atau yang disingkat dengan UNIFUR. Acara yang digelar pada tanggal 30 November 2020 secara daring ini dihadiri setidaknya 20 negara mulai dari institusi pendidikan hingga NGO. Secara garis besar, forum ini membahas tentang bagaimana antisipasi terbaik yang dapat dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya di bidang pendidikan yang saat ini menjadi isu dunia. Acara ini dibuka dengan tampilan tembang macapat serta tari tradisional oleh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Acara yang juga dihadiri oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Profesor Bambang PS Projonegoro, serta Dirjen Dikti Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD ini juga diwarnai dengan diberikannya Partnership Excellence Award oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, kepada beberapa partisipan yang hadir secara daring. UNESA International Forum of University Rectors atau UNIFUR 2020 ditutup dengan fokus group discussion yang dibagi menjadi beberapa panel. Hasil dari fokus group discussion tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pemerintah, khususnya melalui kerjasama dengan berbagai institusi dunia dalam mengatasi pandemi COVID-19 secara bersama-sama. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Memiliki citra sebagai institusi pendidikan, UNESA terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah pendirian Yayasan Peduli Pendidikan Kota Pahlawan, yang diinisiasi oleh Rektor UNESA dan Rektor Unitomo Surabaya. Bertempat di Lab Merdeka Belajar Universitas Negeri Surabaya, deklarasi pendirian Yayasan Peduli Pendidikan Kota Pahlawan yang diinisiasi oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya dan Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya berlangsung hikmat dengan protokol kesehatan. Dalam acara ini, UNESA juga menyepakati beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi-instansi yang lain, yaitu Universitas Dr. Sutomo, Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur, dan Bank BRI. Salah satu bentuk kerjasama adalah pemberian beasiswa yang dilakukan Bank BRI wilayah Surabaya kepada perwakilan dari mahasiswa berprestasi dan mahasiswa difabel Universitas Negeri Surabaya. Total beasiswa sebesar Rp110 juta ini diberikan kepada 22 mahasiswa UNESA dengan masing-masing mahasiswa menerima beasiswa sebesar Rp5 juta. Harus lebih fleksibel bagaimana menerjemahkan merdeka belajar yang diinginkan oleh Mas Menteri. Memang tidak mudah, tapi harus berani, jangan takut salah, harus berani berkreasi dan berinovasi itu. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau kerap disapa Cak Hasan menyampaikan upaya kerjasama yang dilakukan Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi dan instansi lain bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Hal ini sesuai dengan amanat Menteri Pendidikan yang mengajak semua institusi pendidikan untuk berkolaborasi demi kemajuan pendidikan Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Universitas Negeri Surabaya memiliki lab Merdeka Belajar baru yang diresmikan beberapa waktu lalu. Lab yang berbentuk kafe kontainer ini adalah wujud untuk meningkatkan skill mahasiswa berwirausaha dan menyingkirkan stigma masyarakat terhadap mahasiswa dan dosen yang membuka usaha. Dalam upaya meningkatkan skill berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, Rektor UNESA, didampingi pengelola kafe, membuka rangkaian acara soft opening UNESA Learning Laboratory atau disingkat dengan ULALA. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Dekan Fakultas Teknik, dan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga. Rektor UNESA yang kerap disapa dengan Cak Hasan mengatakan, sejumlah spot usaha direncanakan akan dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan Universitas Negeri Surabaya. Istilahnya itu bisa saja minta untuk servis sepeda motor. Cucian mobil cepat, nggak pakai lambat. Pak Dekan View, Masas. Iya sebelahnya Masas itu, laris mati sekarang. Jadi nyuci mobil, servis, terus refleksi, wah enak ini, wah potong rambut dan sebagainya, selesai nih semuanya. Di tengah-tengah acara, Cak Hasan juga menyampaikan UNESA Learning Laboratory diharapkan mampu menjadi lab merdeka belajar bagi sivitas Universitas Negeri Surabaya dan mampu mengubah stigma masyarakat terhadap guru maupun dosen yang berwirausaha. Ini adalah bagian dari rintisan Merdeka Belajar satu, yang kedua adalah penguatan kita akan jadi PTNBH. Mudah-mudahan dengan Pak Sis dan Bu Tia bersama timnya bisa memberikan kontribusi meningkatkan PNBP kita. UNESA, SDM-nya tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh takut, harus berani. Ya, tapi tetap protokol kesehatan. Satu langkah di depan, UNESA. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Memperingati usia ke-56 tahun, UNESA terus mengembangkan dirinya baik secara eksternal maupun internal. Salah satunya melalui penandatanganan MOU dan MOA antara UNESA dengan Kasei Career Next Jepang serta Universitas Jember. Tak ketinggalan, UNESA juga mempersembahkan sivitas terbaik miliknya di acara Gebyar Dies Natalis UNESA ke-56. Gebyar Dies Natalis UNESA ke-56 berlangsung sangat meriah. Digelar pada Senin 21 Desember 2020, acara ini dibuka dengan rapat senat terbuka yang berisi pengukuhan 5 guru besar UNESA. Profesor Manu Harawati, Profesor Cipto Prastowo, Profesor Dr. Harun Nasruddin, Profesor Dr. D.R.A. Jun Sunjati, Profesor Dr. Nining Widya Kusnanik. Pada kesempatan ini, UNESA juga menjalin beberapa kerjasama, yaitu dengan dilakukannya penandatanganan MOU UNESA dengan Kasei Career Next Jepang, dan juga MOA antara Fakultas Ilmu Olahraga UNESA dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada acara ini juga diberikan penghargaan Satya Widya Wiyata Samya kepada Ketua DPD RI A.A. Lanyala M. Mataliti dan beberapa tokoh lain yang berjasa pada sesama di bidang pendidikan. Acara yang disiarkan secara live di kanal YouTube KCTV by UNESA ini juga mempersembahkan sejumlah penampilan mahasiswa-mahasiswi terbaik UNESA. Mulai dari tembang Macapat oleh Mira Kirana, tari lenggang Surabaya oleh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, Queen Circle Music, Talita Dimitu, Audrea Alvanoni, penobatan putra-putri UNESA 2020, hingga parade atlet berprestasi UNESA. Puncak acara semakin meriah dengan hadirnya Wahid KDI dan juga Dinda Maswati sebagai juara 1 Peksiminas Dangdut Putri. Rangkaian acara Dies Natalis UNESA ke-56 yang telah diselenggarakan diharapkan mampu menjadi simbol semangat baru untuk terus berkreasi, berinovasi, dan selalu menjadi yang terdepan. Karena UNESA satu langkah di depan.
Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Pemirsa, demikian Jendela UNESA Kaleidoskop 2020. Tetap saksikan Jendela UNESA untuk memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya. Saya, Vansan Alexander, tetap sehat, sampai jumpa.